Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Respon Perserikatan Muhammadiyah terkait peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 oleh pemerintah, yakni melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita kembali ke Ayahanda Profesor Dr. Radan Kahmat. Ayahanda, tadi kita juga sudah menyinggung tentang persoalan-persoalan juga menjadi perhatian kita di Perserikatan Muhammadiyah, dan juga ada respon yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terlebih persoalan frasa agama yang tidak masuk dalam peta jalan pendidikan ini juga sangat menghadirkan respon yang cukup keras dari perserikatan berkaitan dengan agama. Tentu menjadi poin penting, bahkan ini juga dalam undang-undang juga telah dituangkan. Bahkan kalau kita membaca sedikit tentang visi pendidikan Indonesia 2035 berbunyi membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Jadi nggak ada bicara tentang agama di sini ya Anda. Bagaimana Anda urgensi dan klausul frasa agama ini yang harus senantiasa masuk hadir dalam peta pendidikan di nasional ya? Ya, saya kira visi dari peta jalan pendidikan nasional ini kan sangat penting. Visi itu kan sesuatu yang ingin dicapai sebagai sebuah cita-cita dari masa dulu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itu visi. Oleh karena ketika visinya seperti itu, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia, dengan menunjukkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Seperti ini, ya seperti yang disebutkan oleh Ketum, ini bertentangan dengan Undang-Undang sejenisnya, ya, yang pasalnya ada di antara pasal 5 itu ialah menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional. Oh, ini tidak ada frasa agama. Ini kok sepertinya menganggap tidak penting agama itu dalam tujuan pendidikan atau visi pendidikan nasional ini. Oleh karena itu perlu dievaluasi lagi ya. Kita khawatir lah kalau sekarang kan masih mungkin ya ada orang-orang yang konsen dengan agama. Suatu hari kalau ini kan sampai 35, sedangkan kabinet Pak Jokowi sekarang hanya sampai 2024. Ya, jadi 10 tahun lagi ya siapa itu yang mengimplikasikan? Nah, kalau tanpa ada tertulis secara eksplisit mengenai agama di dalam visi ini, ya kita khawatir juga terhadap hal itu. Baik ya, tadi seperti yang kita juga singgung di awal, ini juga lanjutan, episode lanjutan dari kebijakan kontroversi yang hadir di publik, meskipun dia telah digodok berbulan-bulan lalu. Nah, ini juga beriringan dengan SKB 3 Menteri yang berbicara tentang kemarin atribut-atribut keagamaan, dan sekarang kita disambut dengan peta jalan pendidikan nasional yang menegasikan frasa agama di dalamnya. Maka tadi yang Anda sampaikan, ini juga seperti yang disampaikan Ketua Umum, ini juga inkonstitusional kalau dalam kacamata hukum, tapi dari kita ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana ya Anda melihat kalau dalam sebuah negara tentu jika frasa agama, nilai agama itu dinegasikan, kita cenderung mengarah ke sekularisasi. Itu bagaimana menurut Anda? Ya. Umat Islam wajib curiga, wajib tidak enak, sebab ini sangat sinkron dengan SKB 3 Menteri kemarin yang masalah seragam sekolah. Lalu sekarang ada datang rancangan peta jalan pendidikan nasional yang memang dua-duanya tidak mementingkan agama, ya. Baik SKB maupun peta jalan ini. Makanya Prof. Haidar sebagai Ketua Umum itu mengkritik pedas ini. Tidak benar ini seperti ini. Ya. Ini bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Sidik, dengan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat tidak, oleh karena itu tidak benar ini masalah. Dan menurut saya mudah-mudahan salah ya, bahwa ini ada agenda tertentu dalam hal penyusunan semua produk hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, oleh kementerian-kementerian lain yang terutama yang berhubungan dengan kehidupan mental, spiritual masyarakat. Saya tidak tahu apakah akan ke arah memang tidak diikut sertakannya agama pada masa depan, atau seperti apa, atau agama nanti akan dipersilakan kepada ruang privat saja, ruang individu saja, tidak usah diurus oleh agama. Mungkin kekhawatiran tentang pembubaran Kementerian Agama maupun kementerian-kementerian yang dianggap tidak relevan akan jadi kenyataan. Sebagaimana kan Kementerian Penerangan sudah tidak ada. Saya kira tidak tahu ini yang cuma dikhawatirkan, dan mudah-mudahan tidak ya. Dan takutnya kita mengarah kepada sekularisasi seperti yang terterap di negara-negara kayak Singapura, ya, Sinang, Australia dan lain sebagainya. Memang dari sisi kemajuan ekonomi memang kelihatan ya, mereka maju, tetapi kita untuk bangsa Indonesia kan berbeda dengan mereka. Oleh bangsa, karena kita agama ini menjadi bagian integral dalam kehidupan kita, tidak bisa terpisahkan. Kalau agamanya dihilangkan dengan keadaan pendidikan rendah, rata-rata SD, kesejahteraan pun rendah, saya khawatir integritas kita sebagai bangsa juga hilang. Tergerus. Ya itu saya kira ya, saya setuju dengan kritik baik dari ketum maupun dari sekum PP Muhammadiyah. Baik, Yanda, kita akan ulas kembali di segmen terakhir tentang bagaimana respon Perserikatan Muhammadiyah terkait peta jalan pendidikan nasional. Dan bisa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.